Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini di bulan yang agung, bulan penuh mubarakah, bulan Ramadan, Allah Ta'ala pertemukan kita dalam ketaatan. Kita telah menyelesaikan kewajiban sholat zuhur berjamaah dan kita lanjutkan dengan tausiah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kajian akhir zaman yang seingat saya di tempat ini sudah 2 kali saya menyampaikan dalam rentang waktu yang cukup berjauhan. Pada pertemuan pertama di masjid ini seingat saya dulu saya sudah menyampaikan judul pertama kajian akhir zaman yang bernama la'allas sa'ata takunu qaribah, boleh jadi kiamat sudah dekat. Lalu pada pertemuan kedua saya juga sudah menyampaikan tema mengantisipasi keluarnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita membahas tema Zuhur Al-Mahdi, menyambut tampilnya Al-Mahdi. Namun sebelum saya menyampaikan pembahasan ini, saya perlu kepastian kita berakhir jam berapa? Setengah dua ya. Setengah dua sudah dengan tanya jawab barangkali ya. Baik. Ya jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Mahdi bukan nama seseorang. Al-Mahdi adalah gelar laki-laki yang mendapat petunjuk, laki-laki yang terpilih ya. Lalu Al-Mahdi ini termasuk min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah. Namun dia tidak termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar. Tapi dia termasuk min alamatis sughra. Ada juga yang mengatakan Al-Mahdi ini jembatan antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Jadi kalau Al-Mahdi sudah muncul, maka kemunculan tanda-tanda besar itu masalah waktu saja. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi akan memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi Al-Mahdi akan mengubah keadaan dengan izin Allah bersama umat Islam tentunya yang dia pimpin, untuk memindahkan kita dari babak perjalanan sejarah umat Islam yang penuh kezaliman yang sedang kita alami sekarang, menuju babak terakhir perjalanan umat Islam yang penuh keadilan. Baik, berbicara tentang Al-Mahdi, biasanya orang langsung mengkaitkan dengan Syiah. Karena apa? Karena kaum Syiah itu sangat intens berbicara tentang Al-Mahdi. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik, ternyata pengertian kita kaum muslimin berbeda sekali dengan pengertian mereka kaum Syiah ya. Contoh, kaum Syiah
meyakini bahwa Al-Mahdi itu sudah ada sekian abad yang lalu, tetapi kemudian menghilang ketika usianya masih kanak-kanak, usia 5 tahun. Dan bersama dengan menghilangnya Al-Mahdi, dibawa Al-Quran yang asli bersama Al-Mahdi. Sehingga setelah itu umat Islam tidak memiliki Al-Quran yang asli. Mereka menyebutnya Mushaf Fatimah. Lalu bagaimana umat ini akan terbimbing? Umat ini terbimbing karena adanya para imam-imam. Nah, begitu keyakinan mereka. Makanya di kalangan kaum Syiah, yang namanya iman kepada imamah, kepemimpinan itu termasuk rukun iman. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ada lagi contoh lain. Contoh lain, menurut keyakinan kaum Syiah, Al-Mahdi bila sudah tampil nanti, dia akan mempunyai hal-hal yang sifatnya supranatural. Kata orang Jawa, sakti mandraguna. Nah, misalnya apa? Al-Mahdi sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Dan dalam hal ini yang akan dihidupkan siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dibangkitkan dari kuburnya untuk apa? Untuk disalib, disiksa sampai mati. Na'udzubillah. Jadi ajaran Syiah ini memang harus benar-benar kita waspadai, ya. Kita umat Islam tidak punya pemahaman seperti itu tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi walaupun manusia yang dipilih Allah menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, menurut keyakinan kita kaum muslimin adalah manusia biasa. Dia tidak memiliki hal-hal yang sifatnya supranatural, sakti mandraguna, tidak ada. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita akan mulai dengan membahas identitas umum dari Al-Mahdi. Secara umum kita akan lihat namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadiran kemunculannya, dan ciri-ciri fisik dari Al-Mahdi. Pertama, dalam hadis riwayat Abu Daud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, maka Allah Ta'ala akan panjangkan hari itu hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Jadi Al-Mahdi itu namanya Muhammad atau Ahmad, sedangkan ayahnya bernama Abdullah. Jadi Al-Mahdi itu Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Walaupun ada pendapat yang minoritas, mereka mengatakan kemungkinan juga namanya Ahmad bin Ibrahim atau Muhammad bin Ibrahim. Karena apa? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah dikaruniai seorang anak laki-laki. Waktu baru lahir, Nabi mengatakan, ku namakan anakku ini seperti nama ayahku, Ibrahim. Ya, baik. Yang kedua, Al-Mahdi secara asal-usul adalah keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, Al-Mahdi min ijrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Ya. Kita tahu Nabi kita punya 2 cucu laki-laki dari Fatimah dan Ali, yaitu Hasan dan Husain. Bagi kita kaum muslimin, bisa jadi Al-Mahdi itu keturunan Hasan, bisa jadi Al-Mahdi keturunan Husain. Tapi bagi kaum Syiah wajib keturunan Husain. Karena apa? Karena Syiah ini agama ras, agama darah, ya. Dan Husain radhiyallahu an pernah menikahi seorang putri Persia, putri Iran. Maka mereka meyakini Imam Mahdi itu harus dari keturunan ini. Karena memang Syiah ini agama Persia pada dasarnya. Dia bukan agama yang memang sifatnya keyakinan, tidak, dia agama Persia. Yang berikutnya, hadir di saat penghujung umur dunia. Jadi seperti tadi hadisnya sudah dibacakan, Al-Mahdi itu kalau dunia ini sudah tinggal sehari, Allah panjangkan sehingga utus Al-Mahdi. Atau dalam hadis lain, seperti yang tadi sudah saya singgung, Nabi pernah menjelaskan umat ini akan mengalami ringkasan sejarah yang terdiri dari 5 babak.
Dan ternyata kita sekarang yang hidup di abad 20-21 ini sudah berada di babak keempat. Ya. Ibarat kita nonton film, jumlah babaknya ada 5. Begitu duduk di bioskop, sudah babak keempat. Hitungannya di awal film, di tengah film, atau akhir film? Menjelang akhir film kan? Nah, jadi Al-Mahdi itu akan muncul di babak keempat, babak di mana kita hidup sekarang ini, yang kata Nabi adalah babak kepemimpinan mulkan jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Lalu dengan hadirnya Al-Mahdi, kita pun sadar kita akan segera beralih ke babak kelima, yaitu babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian, dan itu babak terakhir. Baik, lalu kemudian yang keempat, secara fisik kita tidak punya banyak hadis. Di antaranya yang ada adalah Nabi berkata, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Nah, jadi ini semua adalah ciri-ciri umum dari Al-Mahdi. Tolong jangan dijadikan ciri pokok ya, jangan dijadikan ciri pokok. Kalau Anda sibuk menjadikan ini ciri pokok, nanti Anda bisa tersesat. Mungkin Anda buka buku telepon yang tebal, cari orang-orang yang namanya Abdullah, telepon satu-satu punya anak namanya Muhammad, enggak. Begitu ada, wah ini Al-Mahdi. Enggak begitu ya. Atau misalnya ada seorang ustaz, syekh muncul ya, namanya Muhammad bin Abdullah, lalu dia dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Enggak begitu ya. Ini faktor umum ya, ciri-ciri umum, tetapi faktor utama bukan di sini. Lalu yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mendahului munculnya Al-Mahdi. Ada 3 kondisi. Bila 3 kondisi ini sudah hadir di dunia, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi tidak lama lagi. Yang pertama, ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah umat ini saat terjadinya banyak perselisihan antar manusia. Itu pertama. Yang kedua, wazalazil, dan gempa-gempa, goncangan-goncangan. Dan yang ketiga, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi ciri yang ketiga, bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kalau kita mau jujur Pak, kondisi dunia sekarang sudah matang untuk kemunculan Al-Mahdi. Sisanya terserah Allah. Sampai sejauh mana perselisihan antar manusia harus berlangsung, baru muncul Al-Mahdi, Allah yang Maha tahu. Sampai sejauh mana gempa harus terjadi, Allah Maha tahu. Sampai sejauh mana kezaliman harus berkembang, Allah Maha tahu. Kemudian yang berikutnya, peristiwa-peristiwa yang menyertai saat tampilnya Al-Mahdi. Ada beberapa poin. Satu, akan ada perselisihan atau social chaos, social political chaos, kekacauan sosial politik saat wafatnya seorang pemimpin. Dan para ulama akhir zaman sering mengkaitkan dengan pemimpin ini dengan tempat di mana Al-Mahdi akan dibaiat. Al-Mahdi itu akan dibaiat di mana? Di kota Mekah ya, di depan Ka'bah. Sedangkan secara geopolitik dunia hari ini, Ka'bah, Mekah termasuk wilayah negara mana? Arab Saudi. Jadi pemimpin yang dikhawatirkan, yang dimaksud oleh Nabi adalah wafatnya seorang Raja Saudi. Yang kedua, dalam kondisi chaos seperti itu, seorang ahli Madinah lari menuju ke Mekah, mencari perlindungan dan keamanan di Ka'bah. Ya. Lalu yang ketiga, laki-laki ini didatangi oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya semisal pasukan perang Badar, kira-kira 313 orang. Dan orang-orang ini semua sepakat, inilah laki-laki yang harus kita baiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Sehingga mereka mendatangi laki-laki ini. Di antara
Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di depan pintu Multazam, mereka meminta laki-laki ini mengulurkan tangannya agar dibaiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Tetapi laki-laki ini dengan keras menolak. Mengapa? Ada beberapa analisa. Satu, karena laki-laki ini benar-benar orang beriman, dan ciri orang yang benar imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, sehingga dia menolak. Ya, tidak seperti orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak jadi pemimpin juga wajahnya muncul di semua tiang listrik. Nah, Al-Mahdi adalah orang beriman yang sebenarnya. Walaupun sudah ada sejumlah orang yang memaksa dia menjadi pemimpin, dia menolak. Yang kedua, Al-Mahdi menolak menjadi menerima baiat itu karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi sebelum terjadinya pembaiatan paksa itu. Dia tidak tahu menahu. Mengapa demikian skenario Allah? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi sudah tahu siapa dirinya jauh-jauh hari sebelumnya, bisa-bisa bocor kepada musuh-musuh Islam yang akan berusaha membunuhnya. Tapi dengan dia tidak tahu menahu, bagaimana musuh bisa tahu? Sedangkan dianya sendiri tidak tahu menahu. Lalu bagaimana 313 orang itu bisa tahu? Itu adalah kehendak Allah. Kita tidak tahu siapa 313 orang ini, tapi dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dikatakan mereka merupakan yarda anhum sakinus sama'i was sakinul ard. Penghuni langit dan penghuni bumi senang kepada 313 orang ini. Entah siapa mereka. Nah, jadi laki-laki ini tidak siap. Dia menolak, ya. Tetapi mereka juga tidak kalah galaknya. Sampai mereka 313 orang ini mengeluarkan ancaman, jika engkau tidak menerima baiat ini, kami pukul tengkukmu, maksudnya kami bunuh kamu. Akhirnya yubayi'unahu wa huwa karihun. Mereka membaiatnya padahal laki-laki ini tidak menyukainya. Nah, setelah dibaiat, malam harinya Allah Ta'ala melakukan sesuatu kepada laki-laki ini. Dikatakan dalam hadisnya, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunanku ahlul bait yang Allah islah, perbaiki dalam satu malam. Jadi setelah malam itu tiba-tiba dia muncul sebagai pemimpin yang siap. Jadi Al-Mahdi tidak perlu ikut Lemhanas, tidak perlu ikut training, tidak perlu ikut daurah, nggak perlu ikut ISQ, nggak perlu. Ya. Al-Mahdi itu dipersiapkan langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah itu dari arah utara, dari Syam itu wilayah yang sekarang terdiri dari Suriah, Palestina, Jordan dan Lebanon. Ada pasukan dikirim untuk memerangi orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi dan Al-Mahdinya. Tetapi takdir Allah, ketika pasukan ini melewati suatu tempat antara Mekah dan Madinah, Al-Baida, gurun pasir antara Mekah dan Madinah, dalam hadis yang lain disebutkan mencakup wilayah Zulhulaifah, tempat di mana orang miqat, ya, memakai ihram. Pasukan ini begitu sampai di tempat itu terbenam ke dalam bumi, tenggelam ke dalam bumi. Dan peristiwa dahsyat ini akan tersiar ke seluruh dunia, sehingga umat Islam yang tadinya tidak tahu menahu, bahkan yang tadinya ragu apa benar ini Al-Mahdi, menjadi yakin ini adalah Al-Mahdi. Kemudian terjadilah gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat pembaiatan Al-Mahdi. Berdatangan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, terutama kata Nabi dari Syam dan Irak berdatangan mereka. Nah, kemudian muncullah seorang laki-laki keturunan Quraisy, ya, yang mana paman-paman dari jalur ibunya suku Kalb. Maka pemimpin Quraisy ini membawa pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang bersama Al-Mahdi. Tetapi takdir Allah, kontak senjata pertama antara Al-Mahdi dengan musuhnya dimenangkan oleh Al-Mahdi dan pasukannya. Kata Nabi SAW, rugilah orang yang tidak kedapatan bagian ghanimah, harta rampasan perang suku Kalb.